Hai guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 fakta menarik tentang jurusan arsitektur. Yang pertama, kalian akan belajar mengenai soal teknik dan estetika. Biarpun biasanya berada di bawah naungan fakultas teknik, namun yang dipelajari di jurusan arsitektur tidak melulu mengenai teknik loh. Di jurusan ini, kamu akan belajar mendesain bangunan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan nilai fungsi, keamanan, dan juga keindahan. Maka dari itu, kreativitas yang tinggi diperlukan untuk berkuliah di jurusan arsitektur. Yang kedua, sering berhadapan dengan matematika dan logika. Kreativitas memang penting, namun keahlian dalam mengerjakan matematika juga tidak kalah penting. Perhitungan yang tepat dibutuhkan untuk membuat suatu bangunan yang dapat berdiri tegap dan kokoh. Meskipun mirip dengan jurusan teknik sipil, namun keduanya tetap berbeda. Di jurusan arsitektur, yang akan dipelajari adalah mata kuliah seperti matematika arsitektur, kalkulus, perancangan arsitektur, fisika bangunan, struktur dan konstruksi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah prospek kerja. Nah, hal ini mungkin akan diperhatikan oleh teman-teman ketika mempertimbangkan jurusan arsitektur sebagai jurusan untuk melanjutkan penganyaman pendidikan. Jurusan arsitektur memiliki prospek kerja yang bagus loh, karena hampir semua perusahaan properti dan konstruksi membutuhkan jasa arsitek dengan ide dan inovasi baru. Yang keempat adalah butuh peralatan spesial. Pernah dengar nggak kalau jadi mahasiswa jurusan arsitektur itu harus modal? Sayangnya itu benar guys, karena banyak peralatan-peralatan spesial yang harus kita miliki. Misalnya seperti jangka, rapido, watercolor, penggaris segitiga, tabung gambar, kertas-kertas, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah butuh waktu ekstra dalam mengerjakan tugas. Mengingat banyak tugas-tugas yang ajaib yang harus dikerjakan dengan peralatan-peralatan tersebut, artinya kamu perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakannya. Sebenarnya, semua jurusan perkuliahan pasti akan memberikan tugas yang mau tidak mau harus dikerjakan. Namun, tugas di jurusan arsitektur mungkin akan terasa 2 kali lebih berat. Hal ini karena kamu harus mengerjakan tugas dengan ekstra hati-hati dan juga detail seperti gambar atau desain yang ada di laptop. Yang keenam, lulus sarjana lanjut ke profesi. Layaknya jurusan-jurusan profesi lainnya seperti kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, dan apoteker, jurusan arsitektur juga memiliki program profesi loh. Jika kamu lulus dari program ini, nantinya kamu tidak hanya akan mendapat gelar sarjana teknik atau sarjana arsitektur, melainkan mendapatkan gelar sebagai seorang arsitek. Kamu mendapat gelar ini, kamu harus melaksanakan kuliah di program pendidikan profesi arsitek. Program dilaksanakan untuk merealisasikan kebutuhan akan kelulusan arsitek yang disyaratkan oleh Ikatan Arsitektur Indonesia. Yang ketujuh, jurusan lain yang mirip dengan arsitektur. Untuk kamu yang benar-benar menginginkan jurusan arsitektur, ada beberapa alternatif jurusan yang mungkin bisa kamu pilih sebagai cadangan, karena kemiripannya dengan jurusan arsitektur. Pertama, ada teknik sipil yang biasanya paling mendekati dengan arsitektur. Meskipun begitu, teknik sipil lebih fokus kepada struktur bangunan yang kokoh, sementara arsitektur lebih berfokus pada desain bangunan. Selanjutnya, desain arsitektur interior yang bisa kalian temui di Universitas Indonesia atau Universitas Ciputra. Nah, untuk kampus-kampus yang menyediakan jurusan arsitektur di Indonesia itu sangat banyak dan kalian tinggal pilih aja ya. Nah, mungkin itu informasi yang bisa Mimin sampaikan. Terima kasih.